Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Eko Julian dan rekan saya Linda Ayu Karisma akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Organisasi kelompok 6 yang membahas tentang arti penting komunikasi organisasi. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian konseptual komunikasi dalam organisasi. Secara sederhana, komunikasi akan terjadi dengan sendirinya ketika adanya kegiatan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi. Menurut Sutisna, komunikasi yaitu proses penyampaian ide, informasi, perasaan, penjelasan, pertanyaan dari satu orang ke orang lainnya maupun dari sebuah kelompok ke kelompok yang lain. Begitu pula menurut Handoko, bahasanya komunikasi yaitu proses pembinaan pengertian atau makna dalam bentuk gagasan dari satu orang sebagai pengirim informasi ke orang lain. Pemindahan pengertian yang dilakukan tidak hanya berupa kata-kata yang disampaikan, melainkan beserta intonasi, ekspresi wajah, gerakan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Herege dan Slocum, komunikasi ialah proses yang mana berupa fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalamnya, seperti merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan lain sebagainya. Pengertian dari organisasi yakni sebuah wadah kegiatan yang terdiri atas orang-orang yang melaksanakan berbagai tugas untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang telah ditentukan. Setiap pihak dalam organisasi memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dalam satu komando yang sama dan menyeluruh. Sedangkan menurut Daryanto mengungkapkan bahwa sebuah organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang atau lebih secara sadar untuk mencapai tujuan sama. Kaitannya antara keduanya seperti yang disampaikan oleh Mayres yang menekankan bahwa sebuah jalinan komunikasi itu sangatlah penting dan sentral dari kehidupan organisasi, karena sebagai media jalur koordinasi di antara seluruh pihak. Meskipun demikian, pada dasarnya komunikasi yang hanya merupakan salah satu dari sejumlah proses yang berlangsung dalam pola organisasi. Selanjutnya, poin B, proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi dapat diartikan bagaimana komunikasi itu berlangsung yang dilakukan melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara kontinu, dinamis, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka penyampaian pesan atau informasi. Dalam proses komunikasi, di dalamnya terdiri atas pengertian, pemilihan, dan pengiriman simbol-simbol dalam suatu cara untuk membentuk, komunikasikan, memahami, dan merasa serta melukiskan gambaran dalam pikiran terkait pemahaman pesan dari komunikator. Adanya proses komunikasi merupakan upaya untuk memberikan gambaran dan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan sehingga lahirlah perubahan atau tindakan dari seorang komunikan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam sebuah proses komunikasi ditemukan berbagai elemen-elemen yang menjadikan komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Rega dalam makalah arti penting komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu jaringan komunikasi dalam organisasi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal itu dibagi lagi menjadi komunikasi vertikal dari atas ke bawah, komunikasi vertikal dari bawah ke atas, dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu dari atasan ke bawahan, baik berupa perintah, tugas, penjelasan tentang tugas, adanya informasi-informasi, kebijakan. Sedangkan komunikasi vertikal dari bawah ke atas yaitu terkait adanya masukan, saran, kritik, usulan, dan lain sebagainya atau ide-ide. Komunikasi horizontal yaitu dari satu posisi ke posisi
sama di antara sejajar yang biasanya itu untuk menjalin koordinasi, kerjasama, saling membantu, memecahkan adanya konflik atau permasalahan. Sedangkan adanya informal yaitu komunikasi informal yaitu terdiri dari rumor, gosip, desas-desus maupun informasi yang belum tentu kebenarannya. Yang pertama yaitu jaringan rantai sai untayan, yaitu setiap anggota organisasi itu menerima informasi dari satu sumber yang disampaikan secara berantai. Yang kedua yaitu gosip yaitu dari satu sumber yang dia menyampaikan pada seluruh orang-orang atau seluruh anggota organisasi. Yang ketiga yaitu probabilitar atau kemungkinan, yaitu adanya informasi yang disampaikan secara random. Dan yang ketiga itu cluster, yang dimana informasi itu disampaikan hanya kepada orang-orang tertentu yang telah disepakati. Yang selanjutnya itu D, arti penting komunikasi bagi organisasi. Jadi komunikasi bagi sebuah organisasi itu sangat penting, yaitu untuk menjalin sebuah kerjasama, koordinasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka tugas itu akan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien. Karena adanya miskomunikasi dapat mengaruhi perjalannya tugas, sehingga dapat berdampak pada terlambatnya pencapaian tujuan. Nah, dalam hal ini komunikasi dalam organisasi sendiri dibagi menjadi informasi, persuasi, dialog. Itu tiga tersebut. Yang pertama yaitu informasi atau pesan, yaitu hal-hal terkait baik kebijakan, pengetahuan, dan lain sebagainya yang diharapkan disampaikan secara jujur oleh atasan ke bawahan. Sedangkan persuasi yaitu kegiatan komunikasi yang isinya itu untuk mempengaruhi bagaimana agar anggota organisasi itu dapat dipengaruhi oleh atasan, yang biasanya itu terkait dengan visi organisasi atau komitmen, bagaimana pemimpin dapat membangun komitmen di anggota organisasi, seperti itu. Selanjutnya itu dialog, yaitu adanya umpan balik atau percakapan yang biasanya berupa musyawarah ataupun penyelesaian konflik dalam suatu organisasi. Yang terakhir yaitu komunikasi sebagai kebutuhan organisasi, di mana di dalamnya terdapat peran-peran dari adanya komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu peran tugas, di mana adanya komunikasi itu untuk menyampaikan adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota organisasi. Yang kedua yaitu pesan pemeliharaan, yaitu adanya komunikasi diharapkan mampu menjalin adanya pengaturan dan pelaksanaan yang baik tugas-tugas yang telah diberikan tersebut, sehingga atasan dapat mengontrol kegiatan bawahan. Yang kedua yaitu pesan kemanusiaan, sehingga gimana anggota organisasi dapat mempertimbangkan sikap, hubungan interpersonal, perasaan, dan moral, seperti itu. Yang selanjutnya itu pesan pembaruan, apabila ada hal-hal yang bersifat baru, kebijakan yang bersifat baru terkait organisasi untuk menyesuaikan keadaan organisasi dengan perkembangan zaman, itu pesan pembaruan. Yang selanjutnya itu memahami kebutuhan-kebutuhan dari semua anggota dalam organisasi. Ini komunikasi dijalankan agar kebutuhan-kebutuhan dalam organisasi baik dari atas maupun bawahan itu semuanya dapat dipenuhi dan dipahami untuk terjadinya penyelarasan, sehingga meningkatkan motivasi kerja dan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa komunikasi sangatlah penting dalam sebuah organisasi, di mana adanya komunikasi yang baik, adanya peran-peran di dalamnya dapat terpenuhi, sehingga dapat berjalan kinerja organisasi secara baik, motivasi dari anggota organisasi meningkat, dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.